Jumpa lagi dengan channel Belajar Bersama 1722. Pada kali ini saya akan membahas contoh soal TKP pada seleksi CPNS. TKP itu sendiri merupakan tes karakteristik pribadi yang digunakan untuk mengukur karakter keseharian peserta yang berkaitan dengan kultur lingkungan kerja. Di sini ada beberapa aspek yang diuji pada TKP, seperti integritas diri, kejujuran, tanggung jawab, kemampuan untuk beradaptasi, pengendalian diri, semangat untuk terus berprestasi, tingkat inisiatif, daya kreativitas dan inovasi, ketekunan, pengharapan terhadap orang lain atau berorientasi pada pelayanan, ketegasan, kepercayaan diri, mampu bertoleransi, memiliki kepedulian terhadap lingkungan, dan senantiasa efisien dalam bekerja. Kita bahas pada aspek yang pertama, integritas diri. Integritas diri ini merupakan atau bertujuan untuk mengukur tingkat kebaikan dan ketulusan hati. Kita mulai pada soal yang pertama. Saya mengetahui bahwa atasan saya di kantor melakukan rekayasa laporan keuangan untuk kepentingan pribadi. Sikap saya sebaiknya A. Hanya diam dalam hati saja, saya tidak menyetujui hal tersebut. B. Wajar karena hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. Tidak ingin terlihat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. D. Melaporkan atasan tersebut kepada pihak yang berwenang. E. Hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di lingkungan kerja manapun. Untuk yang A ini merupakan tindakan diam, di mana diam ini merupakan tindakan yang paling rendah. Dan yang untuk B, menganggap wajar. Ini merupakan hal yang tidak baik. Karena semakin lama akan membuat kita juga akan terdorong untuk melakukannya. Untuk yang C ini, di mana ini menunjukkan bahwa kita memiliki pribadi dengan prinsip yang tinggi. Untuk yang D, ketika kita melaporkan, maka kita juga harus mempunyai bukti. Dan jika tidak ada bukti, itu akan mengandung fitnah. Untuk yang E, kita mengetahui bahwa hal itu tidak baik. Dan itu terjadi di banyak tempat, dan ini merupakan tindakan permisif. Jadi yang paling tepat untuk soal yang pertama ini, saya mengetahui bahwa atasan saya di kantor melakukan rekayasa laporan keuangan untuk kepentingan pribadi. Sikap saya sebaiknya tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. Oke, kita lanjut pada soal yang kedua, masih dalam aspek integritas diri. Dalam suatu pengurusan administrasi atau surat izin kantor tempat saya bekerja, terdapat banyak pegawai yang merupakan rekan kerja saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan tersebut, di mana hal ini bertolak belakang dengan peraturan kantor bahwa setiap pegawai dilarang memungut upah atas kepengurusan surat. Tindakan saya adalah A. Ikut melakukan karena ternyata banyak rekan kerja yang melakukannya. B. Tidak terlintas di benak sedikit pun sehingga tidak ingin melakukannya sama sekali. C. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor memang kecil.
Yang D terkadang saja melakukan hal tersebut sebagai rasa solidaritas antar rekan kerja. Dan untuk yang E berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Namun jika ada kesempatan tidak apa-apa. Jadi untuk soal nomor 2 ini, pada pilihan A ini merupakan tindakan yang prinsipnya bukan baik atau tidak baik. Dan untuk yang B ini di mana ini menunjukkan bahwa kita memiliki pribadi prinsipnya yang lebih tinggi atau menunjukkan pribadi yang memiliki prinsip. Untuk yang B, karena gaji kantor memang kecil. Alasan gaji tidak dapat dibenarkan karena ini merupakan sumber yang tidak baik untuk kita mendapatkan uang. Dan untuk yang D ini juga merupakan bukan hal yang baik. Dan untuk yang E, berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Ini merupakan hal yang baik usahanya. Tetapi jika ada kesempatan tidak apa-apa. Ini yang merupakan perilaku yang kurang baik. Jadi yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini tidak terlintas di benak sedikit pun sehingga tidak ingin melakukannya sama sekali. Jadi isiannya paling tepat adalah B. Kita masuk ke aspek kejujuran, di mana aspek kejujuran ini untuk mengukur tingkat kejujuran kita sesuai norma. Soal nomor 1, hampir setiap hari sebagian besar rekan kerja di kantor pulang lebih awal dari jam kerja yang seharusnya. Melihat hal tersebut, tindakan saya, A. Saya melakukannya demi masih dianggap pertemanannya. Yang B. Sudah menjadi hal yang biasa karena terjadi hampir setiap hari dan banyak yang melakukannya sehingga mestinya bisa dimaklumi. Untuk yang C, banyak yang melakukannya sehingga tidak apa-apa jika saya juga melakukannya. Yang D, saya akan tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga pulang sesuai jam kerja. Yang E, saya tidak akan melakukannya agar dinilai sebagai pegawai yang paling rajin oleh atasan. Untuk soal yang A ini merupakan bukan hal yang baik. Untuk yang B, ini menganggap hal yang baik, hal yang tidak baik menjadi suatu hal yang wajar. Jika kita menganggapnya yang wajar, maka semakin lama kita juga akan terdorong untuk melakukannya. Untuk yang C, banyak yang melakukannya sehingga tidak apa-apa jika saya melakukannya. Ini terkadang bukan menjadi alasan yang baik buat kita untuk mengikuti. Ya, dimana meskipun setiap tidak harus dipertimbangkan. Kita harus mempertimbangkan mana baik dan mana buruknya. Dan yang untuk yang D, saya akan tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga pulang sesuai jam kerja. Ini merupakan pegawai yang baik, di mana ia selalu menjalankan aturan yang berlaku di tempat kerjanya. Dan untuk yang E ini, agar dinilai sebagai pegawai yang rajin. Menjadi pegawai yang baik itu merupakan keharusan atau kewajiban. Kita harus menghindari harapan pamrih. Jadi yang sesuai atau yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah D. Saya akan tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga pulang sesuai jam kerja. Kita lanjut ke soal yang kedua. Suatu hari pada saat penerimaan CPNS, saya dihubungi oleh seorang oknum yang mengaku salah satu panitia seleksi CPNS. Dalam pembicaraan, tampaknya orang tersebut menawarkan bantuan agar bisa diterima menjadi PNS dengan cara memberikan sejumlah dana yang ditetapkan. Sikap saya adalah A. Tanpa ragu saya menolaknya karena ingin diterima sebagai PNS dengan cara yang sah dan resmi. Yang B. Dihubungi oleh panitia seleksi penerima CPNS adalah momentum yang langka. Maka saya akan menerima tawaran tersebut apalagi persaingan tes CPNS terkenal sangat ketat. C. Mempertimbangkan terlebih dahulu. Jika ada waktu akan saya komunikasikan dengan keluarga. Siapa tahu ada keluarga yang mau membantu mengenai dana tersebut.
D. Pada tes CPNS yang saya ikuti ini sebisa mungkin saya lakukan dengan cara resmi terlebih dahulu. Untuk yang E. Segera meminta pertimbangan keluarga atau orang yang berpengalaman dalam tes CPNS. Sudah jelas pada soal yang kedua ini, jawaban yang paling tepat adalah A, di mana tanpa ragu saya menolaknya karena ingin diterima sebagai PNS yang dengan cara yang sah dan resmi. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki prinsip yang kuat dalam hidup kita. Kita lanjut ke aspek tanggung jawab. Aspek tanggung jawab ini di mana mengukur tingkat kedewasaan seseorang dalam mempertanggungjawabkan dari apa yang telah dilakukan. Pada soal yang pertama di sini, dalam suatu proyek kerja lapangan, saya diberi kepercayaan untuk memimpin sebuah tim. Pada akhir laporan kerja yang diberikan ternyata hasilnya mengecewakan. Setelah ditelusuri, salah satu anggota tim telah melakukan kesalahan, maka saya tidak dapat dipersalahkan dengan alasan apapun. Yang B, saya turut bertanggung jawab karena bagaimanapun saya juga adalah pemimpin proyek tersebut. Yang C, seharusnya hal tersebut tidak termasuk dalam tanggung jawab saya. D, saya akan menelusuri lebih lanjut dan memaksa orang tersebut bertanggung jawab atas semuanya. E, hal itu mutlak menjadi kekeliruan anak buah yang terbukti bersalah. Untuk pilihan A ini merupakan sifat otoriter dalam kepemimpinan. Dan untuk yang B, sebagai pemimpin proyek, sebaiknya kita selalu memantau dan mengamati perkembangan pekerjaan. Dan untuk yang C, seharusnya hal tersebut tidak termasuk dalam tanggung jawab saya. Ini kita berarti mengabaikan hal yang semestinya tugas kita sebagai pemimpin. Dan di mana ini merupakan sikap dari tindakan permisif. Yang D, saya akan menelusuri lebih lanjut dan memaksa orang tersebut bertanggung jawab. Introspeksi. Jadi kita akan introspeksi ke dalam, memang jika ada pelakunya, tetapi kita juga harus tetap bertanggung jawab karena kita merupakan pemimpin. Jadi di sini yang paling tepat adalah B. Saya turut bertanggung jawab karena bagaimanapun juga saya adalah pemimpin proyek tersebut. Kita lanjut pada soal yang kedua. Biasanya ketika muncul suatu masalah dalam pekerjaan yang ada kaitannya dengan kewajiban saya, tindakan yang sering saya lakukan adalah A. Langsung mencari kambing hitam penyebab masalah agar beban saya lebih ringan. Ini kurang tepat karena kita mencari kambing hitam dan bisa menyebabkan fitnah. Mencari tahu apakah ada orang atau pihak yang juga ikut bersalah dalam masalah tersebut agar beban saya lebih ringan. Ini juga merupakan tindakan yang kurang tepat. Membiarkan masalah terus berlangsung nanti juga akan selesai dengan sendirinya. D. Seharusnya ada orang lain yang membantu menyelesaikan hal ini sebagai sikap empati. E. Tetap bertanggung jawab dengan hasil apapun dan mencari solusi dari masalah tersebut. Yang paling tepat yaitu E. Oke, kita lanjut pada aspek kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi ini dimana untuk mengukur tingkat kedewasaan kita dalam menyesuaikan diri. Kita masuk ke soal yang pertama. Apabila tiba-tiba saya ditempatkan di lingkungan kerja, maka saya akan A. Perlu waktu untuk mengenal rekan-rekan yang baru. B. Menunggu rekan kerja yang ingin berkenalan. C. Berkenalan dengan rekan kerja halnya jika sudah membutuhkan bantuan mereka. D. Langsung mampu akrab dengan rekan kerja yang baru saya. E. Senang sekali jika ada rekan kerja yang ingin berkenalan dengan saya. Untuk nomor 1 ini,
di mana yang paling tepat itu langsung mampu akrab dengan rekan kerja yang baru. Ini merupakan di mana kita memiliki adaptasi yang begitu tinggi. Untuk soal yang kedua, berita di stasiun televisi nasional sedang sangat hangat berbicara kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Sampai-sampai di setiap tayangan talkshow selalu menghadirkan pengamat ekonomi dengan prediksi-prediksinya bahwa bulan depan akan terjadi inflasi besaran di Indonesia. Hal ini membuat saya menjadi A. Tidak mempercayai prediksi tersebut karena prediksi yang buruk seperti itu tidak perlu dipercayain. B. Susah tidur setiap malam memikirkan keadaan ke depan yang berat. C. Depresi karena inflasi erat kaitannya dengan kenaikan harga barang. D. Berhati-hati dan berhemat dalam membelanjakan uang. E. Pasrah dengan keadaan karena yang akan terjadi biarlah terjadi. Untuk soal nomor 2 ini sudah jelas. Hal ini membuat saya menjadi berhati-hati dan berhemat dalam membelanjakan uang. Karena akan ada prediksi bahwa bulan depan akan terjadi inflasi yang besar. Dan juga kondisi perekonomian yang begitu berat untuk kedepannya. Kita lanjut ke aspek yang terakhir, yaitu kemampuan pengendalian diri, di mana ini mengukur tingkat kedewasaan seseorang dalam mengontrol emosinya dalam menghadapi situasi. Pada soal yang pertama, bila ada rekan kerja yang salah menulis gelar saya di dalam surat, maka saya tersinggung karena gelar tersebut saya peroleh dengan susah payah dan merupakan kehormatan saya. Yang B. Biasa saja, tidak tersinggung sama sekali. C. Saya mengingatkan kekeliruannya dengan baik-baik. D. Saya mengingatkan dengan tegas agar dia jerah. E. Keliru menulis gelar bukanlah masalah yang berat bagi saya. Jadi untuk nomor 1 ini, jawaban yang paling tepat ialah saya mengingatkan kekeliruannya dengan baik agar dia bisa kedepannya akan lebih baik lagi. Untuk soal nomor 2, rumah impian yang saya idam-idamkan telah selesai pembangunannya. Rencananya minggu depan saya ingin mengadakan acara syukuran atas selesainya pembangunan tersebut dengan cara makan-makan. Namun ada hal kecil yang merusak rencana tersebut, maka saya akan A. Sangat sedih dan marah sekali karena hal kecil mampu merusak rencana yang telah saya atur. B. Melakukan evaluasi luruh. C. Tidak bisa dipungkiri, tentu saja saya marah. D. Menarik diri dari rencana karena butuh waktu menenangkan diri. E. Memarahi semua pihak yang ikut bertanggung jawab akan hal ini sampai rasa panas di hati reda. Jadi untuk nomor 2 ini sudah jelas kita akan melakukan evaluasi luruh di mana apa yang kurang baik kita perbaiki, apa yang salah bisa kita perbaiki, dan itu kita perlu melakukan evaluasi luruh pada masalah yang ada. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau saya berikan contoh soal TKP CPNS. Kiranya teman-teman semua dapat mengerti dan bisa paham. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.